Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan oleh karena kebaikan Tuhan yang sangat luar biasa dalam setiap diri pribadi kita. Dan pada pagi hari ini kita boleh dapat kesempatan untuk dapat beribadah secara virtual. Namun itu semua tidak mengurangi semangat dan sukacita kita untuk terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terlebih pada hari ini ibadah kita sangat spesial karena adalah ibadah puncak bulan misi Gereja Kemah Injil Indonesia tahun 2021 dengan tema menjadi gereja yang bertambah. Dan untuk itu bersama dengan Gereja Kemah Injil Indonesia Gunung Cermin Sempaja Samarinda, mari kita sama-sama menaikkan pujian kita, ucapan syukur kita yang sangat luar biasa untuk Tuhan kita. Dan kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli kita. Untuk itu bersama dengan seluruh orang percaya di muka bumi ini, mari kita sama-sama ucapkan pengakuan iman kita. 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Baik jemaat Tuhan, kita akan terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Untuk itu pertama-tama kita naikkan satu pujian penyembahan kita yang menyatakan layaklah segala bangsa. Baik, kita naikkan pujian penyembahan kita ini untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Baik dari segala bangsa, dari segala suku, memang layak untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dan kita percaya, kita satu suara untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amin. Ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia namamu. Dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia namamu. Segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kaulah yang kudus, layak disembah. Mari jemaat Tuhan kita satukan hati. Kita percaya kita layak untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu, Raja segala bangsa yang Maha Kuasa, mulia dan
jemaat Tuhan, mari kita satu dalam doa. Bapak, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan kepada setiap diri pribadi kami, bahwa kami memang layak Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama Engkau. Dan pada pagi hari ini Tuhan, kami satu hati, satu iman menaikkan setiap pujian syukur kami. Secara khusus ya Tuhan, di acara ibadah puncak bulan misi Gereja Kemah Injil Indonesia tahun 2021 ini. Kami berharap ya Tuhan, semuanya boleh berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Setiap pelayanan yang kami berikan berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Kami berdoa untuk setiap diri pribadi kami dimanapun kami berada, kiranya Tuhan memberkati dan selalu memberikan kami kesehatan dan kekuatan. Kami akan melanjutkan ibadah kami ya Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan memberkati hingga selesainya nanti. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Baik jemaat Tuhan, kita akan tetap terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. Untuk itu kita naikkan satu pujian yang menyatakan terpujilah nama-Mu Tuhan. Dengan penuh sukacita kita naikkan pujian ini dengan luar biasa, dengan rasa syukur kita bahwa hanya nama Tuhan yang layak menerima pujian kita. Amin. Pujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah, terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkau raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memberitahu selamanya. yeay, mari kita pujian satu kali lagi dengan penuh sukacita kita. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Ajaib dan penuh keagungan. ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Engkau raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memberitahu Engkau raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memberitahu selamanya. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Baik jemaat Tuhan, tibalah saatnya kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, yaitu Bapak Pendeta Otnel Basar MTH. Namun sebelum itu mari kita naikkan satu pujian yang menyatakan Kaulah Harapan. Mari jemaat Tuhan, kita satu hati satu iman menaikkan pujian ini bahwa hanya Yesuslah satu-satunya harapan kita.
Engkau adalah harapan dalam hidup kami. Tidak bisa kami lepaskan ya Bapa. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Sama-sama kita nyatakan, ku pandang wajah-Mu. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Sebelum kita mendengar firman Tuhan pada hari ini, kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, Allah yang kami sembah dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus. Kami menaikkan segala pujian syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Oleh karena kesempatan yang Tuhan berikan untuk kami datang menyembah Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Teristimewa mendengar kebenaran firman-Mu pada hari ini. Oleh karena itu hamba serahkan dari awal, pertengahan hingga akhirnya kami merenungkan firman Tuhan. Kuasai hati dan pikiran kami, kuasai tempat kami masing-masing. Dan kiranya apa yang hamba-Mu sampaikan, jemaat Tuhan diberkati oleh Yesus Kristus. Dan Tuhan kami muliakan, agungkan dalam kehidupan ini. Dan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan pada hari ini, pakailah hamba-Mu, urapilah hamba-Mu dengan kuasa Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus hamba berdoa dan menyerahkan pemberitaan firman Tuhan di kepada Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi, salam Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dan kita bersyukur kepada Tuhan karena kita masuki minggu yang kelima pada bulan Agustus. Oleh karena pertolongan Tuhan, saya percaya kita semua diberkati, diberi kekuatan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh karena itu saya mengajak kita bersama-sama membuka firman Tuhan yang terdapat di dalam kitab Roma, pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-16 dan ayatnya yang ke-17. Kitab Roma pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-16 dan ayatnya yang ke-17 yang berkata demikian. Injil itu kekuatan Allah. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara
yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Sepanjang bulan Agustus ini kita berbicara tentang penginjilan. Apa yang telah disampaikan minggu pertama, kedua, ketiga, keempat, tentunya jemaat Tuhan sudah tahu apa tanggung jawab saya dan saudara-saudara. Seperti apa yang telah diamanatkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus di dalam Injil Matius pasal yang ke-28, ayat 19 dan ayatnya yang ke-20. Di dalam ayat pembacaan kita pada hari ini, saya mengajak kita merenungkan tema firman Tuhan sesuai dengan prekop yang ada dalam ayat pembacaan kita pada pagi hari ini. Yaitu Injil itu kekuatan Allah. Injil itu kekuatan Allah. Injil adalah bukti kasih kepada semua manusia berdosa yang mau menyelamatkan manusia dari hukuman dosa. Sehingga dikatakan di sana dapat bersekutu dengan Tuhan Allah. Injil ini menceritakan tentang karya keselamatan Allah. Di dalam 1 Korintus pasal 15, ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang keempat, dijelaskan di sana bahwa Injil itu adalah bahwa Kristus telah mati karena dosa kita. Bahwa ia telah dikuburkan dan ia telah bangkit pada hari yang ketiga. Itulah sesungguhnya berita Injil itu. Kita harus mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil Yesus Kristus. Itulah tema kita pada hari ini. Injil adalah kekuatan Allah. Mengapa hal itu demikian penting? Injil itu kekuatan Allah. Mengapa itu merupakan sesuatu hal yang sangat penting? Ada 3 hal yang harus kita ketahui sesuai dengan ayat pembacaan kita pada hari ini. Yang pertama, mengapa dikatakan Injil itu kekuatan Allah yang sangat penting? Perlu kita ketahui dalam hidup ini. Yang pertama adalah Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Injil itu merupakan kekuatan Allah. Kekuatan Allah ditekankan, ia menyelamatkan semua orang yang percaya kepadanya. Dalam suratnya untuk orang-orang yang dipanggil dan dijadikan kudus di Roma, Rasul Paulus mengatakan bahwa dirinya mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Rasul Paulus percaya bahwa dikatakan Injil adalah kekuatan Allah. Ini suatu keyakinan Rasul Paulus menekankan bahwa Injil itu kekuatan Allah. Yaitu kekuatan Allah yang sangat berkuasa untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya kepada Allah. Ini suatu keyakinan Rasul Paulus bahwa dikatakan kekuatan Allah yang sangat berkuasa menyelamatkan setiap orang yang percaya kepada Allah. Baik orang Yahudi dikatakan maupun orang Yunani di dalam ayatnya yang ke-17. Oleh sebab itu, kepercayaan Rasul Paulus kepada Injil Kristus, maka ditekankan di sana, Paulus yakin bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang sangat dahsyat. Mengapa dia dikatakan sesuatu Injil yang sangat dahsyat? Untuk menyelamatkan semua orang berdosa, percaya kepada Allah. Itulah sebabnya Injil itu merupakan kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Yang menyelamatkan kita bukan hasil pemahaman dan pengertian kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, saya tekankan bagian ini. Yang menyelamatkan kita bukan hasil pemahaman dan pengertian kita sendiri untuk mencari Allah. Melainkan dikatakan di sana, kita diselamatkan
oleh kekuatan Allah di dalam Yesus Kristus yang kita imani. Ini yang ditekankan dalam bagian pertama. Injil itu kekuatan Allah. Kekuatan Allah menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Puji Tuhan, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Itu hal yang pertama ditekankan dalam ayat ini. Ayatnya yang ke-16. Yang kedua, di dalam Injil nyata kebenaran Allah yang bertolak atau berawal dari iman, memimpin kepada iman. Ayatnya yang ke-17 di dalam ayat pembacaan kita pada hari ini. Ditekankan di dalam ayat ini, orang benar akan hidup oleh iman. Orang benar dikatakan akan hidup oleh iman. Oleh karena itu, Yesus dalam doanya untuk murid-muridnya, dia menguduskan mereka dalam kebenaran firman Allah. Supaya ditekankan dalam ayat ini, iman murid-murid dapat bertumbuh dengan kuat dan kokoh. Supaya mereka bertumbuh dengan kuat dan kokoh. Mengapa? Karena ditekankan di sini, karena mereka akan diutus ke dalam dunia untuk memberitakan keselamatan di dalam Yesus Kristus. Dalam Injil Matius pasalnya yang ke-9, pasal yang ke-28, ayat 19 dan ayat yang ke-20. Ini merupakan amanat agung Yesus Kristus. Itulah sebabnya dikatakan tadi bahwa Dia menguduskan mereka dalam kebenaran firman Allah supaya iman para murid itu dapat bertumbuh dengan kuat dan kokoh. Karena mereka akan diutus ke dalam dunia untuk memberitakan Injil keselamatan yang ada dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam Injil Matius pasal 28 ayat yang ke-19 dan 20 berkata, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Ayat yang ke-20, "Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasih oleh Yesus Kristus. Yesus telah mengutus muridnya ke dalam dunia memberitakan firman Tuhan. Ia menguduskan mereka supaya mereka dapat bertumbuh kuat dan kokoh. Karena mereka punya tanggung jawab menyampaikan berita keselamatan ini kepada dunia. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Inilah poin yang kedua. Injil itu adalah kekuatan Allah. Yang ketiga, hal yang ketiga, Injil itu adalah kekuatan Allah. Injil harus diberitakan kepada segala bangsa agar mereka percaya dan diselamatkan. Ini hal yang ketiga. Injil itu harus, ada kata harus di sini, diberitakan, disampaikan kepada segala bangsa, disampaikan kepada segala orang agar mereka percaya dan diselamatkan. Tanggung jawab saya dan saudara-saudara harus menyampaikan Injil ini. Menyampaikan kabar baik, menyampaikan siapakah Yesus Kristus yang sesungguhnya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Akhir-akhir ini sedang marak perjuangan melawan berita-berita hoak, yaitu berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Berita-berita seperti itu telah meresahkan masyarakat karena membuat orang mempercayai berita yang salah
Bahkan dikatakan menjerumuskan pada tindak-tindakan yang keliru. Ini berita. Mengapa? Akhir-akhir ini sedang marak perjuangan melawan berita-berita hoak. Berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Siapa yang bisa mempertanggungjawabkan berita hoak itu? Berita-berita seperti itu telah meresahkan masyarakat, meresahkan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Membuat orang mempercaya berita yang salah. Bahkan dikatakan menjerumuskan pada tindak-tindakan yang keliru. Dari poin yang ketiga ini, Injil harus diberitakan kepada segala bangsa agar mereka percaya dan diselamatkan. Ini bukan hoak, tetapi saudara-saudara merupakan amanat agung Yesus Kristus yang perlu disampaikan. Saya tekankan poin yang ketiga ini untuk saya dan saudara-saudara. Tuhan memerintahkan kepada umatnya untuk menyampaikan sebuah berita kepada seluruh dunia. Ini merupakan suatu perintah yang perlu disampaikan ke seluruh dunia. Saya kembali tekankan kepada Injil Matius pasalnya yang ke-28, ayatnya yang ke-19 dan ayatnya yang ke-20 tadi. Berita yang perlu disampaikan kepada seluruh dunia. Berita itu adalah Injil. Berita yang perlu kita sampaikan itu adalah Injil. Itu bukan berita remeh, apalagi berita hoak. Tidak. Mengapa saya berkata demikian? Bapak, Ibu, saudara-saudara, Injil adalah berita baik. Ini merupakan suatu berita yang baik. Berita sukacita. Berita yang mengandung kekuatan Allah. Di dalam ayatnya yang ke-16, dalam ayat pembacaan kita pada hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Saya tekankan hal ini. Injil adalah berita baik. Ini merupakan suatu berita baik. Berita sukacita. Berita yang mengandung kekuatan Allah di dalamnya. Karena Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Mengapa bisa demikian, Bapak, Ibu, saudara-saudara? Sebab Injil merupakan berita bahwa Allah telah turun ke dalam dunia dalam rupa manusia untuk menyelamatkan manusia yang berdosa. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Prioritas pertama pemberitaan Injil adalah kepada orang Yahudi. Kalau kita baca dalam ayatnya yang ke-17, itu prioritas pertama. Tetapi karena orang Yahudi telah menolak Yesus Kristus sebagai Mesias mereka, maka dikatakan di sana, keselamatan melalui iman kepada kekuatan Injil Yesus Kristus pun diberitakan sebagai karunia Allah kepada bangsa-bangsa lain di luar bangsa Yahudi. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus secara khusus mengutus Paulus. Secara khusus mengutus. Ia menguduskan Paulus untuk dengan berani bersaksi tentang Injil Yesus Kristus. Bukan saja di Yerusalem. Bukan saja kepada orang Yahudi. Tetapi juga untuk pergi bersaksi di Roma. Terhadap orang Yunani dan bangsa-bangsa lain yang non-Yahudi. Dalam Kisah Para Rasul, pasalnya yang ke-23, ayatnya yang ke-11 berkata demikian. Bapak, Ibu, saudara-saudara
yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Injil harus diberitakan kepada segala bangsa agar mereka percaya dan diselamatkan. Mengapa? Karena Injil itu kekuatan Allah. Kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Injil itu dinyatakan kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Itu tanggung jawab kita. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam puncak bulan misi, Gereja Agama Injil Indonesia pada tahun ini, kita percaya Injil itu merupakan kekuatan kita. Kekuatan kita untuk menyampaikannya kepada dunia ini. Masih banyak orang yang belum mendengar berita ini. Tanggung jawab saya dan saudara-saudara menyampaikan bahwa Injil itu kekuatan Allah. Puji Tuhan, sebagai kesimpulan firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Yang pertama, jangan pernah meragukan Injil yang adalah firman Allah. Tetapi percayalah dan milikilah kekuatan Allah di dalam Injil Yesus Kristus. Agar kita diselamatkan, dimampukan Allah untuk bertumbuh kokoh dalam iman dan dapat menjalankan amanat agung untuk memberitakan Injil kepada segala bangsa. Kesimpulan yang kedua, ingatlah bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan kita semua yang percaya kepada Yesus Kristus. Orang yang mendengar dan percaya akan Injil yang kita beritakan. Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudara. Inilah renungan firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur. Oleh karena berkat dan pertolongan Tuhan, kami telah merenungkan bagian firman-Mu bersama-sama pada hari ini dari awal hingga akhirnya. Hamba percaya Tuhan dimuliakan dan Tuhan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Otnel Basar MTH yang telah menyampaikan firman Tuhan untuk kita semua. Kiranya yang sudah mendengarkan boleh diberkati oleh Tuhan, begitu juga dengan pelayanan beliau. Baik jemaat Tuhan, kita akan memberikan persembahan dan juga sekaligus akan menaikkan doa syafaat kita yang akan dipimpin oleh Bapak Pendeta Abiariung MTH. Dan untuk itu mari bersama-sama kita menaikkan satu pujian dari nyanyian Kemenangan Iman nomor 123, Dalam Dikau Ku Berlindung. Selamat berlindung pada batu karang di waktu sengsara di masa berperang. Ketika lemah ku cari tempat senang, tak ku dapat lain dari batu karang. Dalam dikau ku berlindung, di dalam dikau Yesus ku bernaung. Kita terus menangkap pujian ini, ayatnya yang kedua. Di waktu terasing seorang diri, datanglah cobaan mengganggu hati. Laksana gelombang ketika tofan, ku lari benar
dalam pujian ini ayatnya yang ketiga. Waktu ku rasa serangan musuhku, segera ku lari ke perlindunganku. Ketika sengsara kejar pun sencang, ku lari sembunyi di batu karang. Dalam Dikau ku berlindung, di dalam Dikau Yesus ku bernaung. Puji Tuhan, demikian nyanyian kemenangan kita sampai sini. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, mari kita satu di dalam doa syafaat. Saya akan pimpin kita di dalam doa ini. Kita berdoa. Segala kemuliaan hanya bagi nama-Mu Tuhan. Pada pagi menjelang siang ini sungguh hati kami bersyukur karena kesempatan yang indah kembali kami pakai untuk berdoa kepada Tuhan. Berterima kasih karena Tuhan begitu baik setia bagi kami, menolong dan memberkati kehidupan kami yang kami boleh lalui sepekan yang lalu. Dan pada hari ini kembali kami ada di dalam persekutuan ini, kendati pun kami melakukannya di rumah kami masing-masing di masa pandemi COVID ini. Terima kasih Tuhan. Aktivitas kami ke depan sepekan yang akan datang ini kembali kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang menolong, memimpin, memberkati, memberikan kesehatan, kekuatan bagi kami, menuntun kami ke tempat yang penuh dengan berkat Tuhan. Kami terus berdoa Tuhan, memohon pertolongan-Mu bagi staf gembala, badan pengurus jemaat yang ada. Tuhan terus memberikan kami kemampuan, hikmat, kerjasama yang baik untuk terus melakukan pelayanan ini secara bersama-sama, terlebih dalam pelayanan kami di masa pandemi COVID ini kepada umat-Mu. Jemaat yang terus bergumul dengan sakit penyakit yang mereka alami, bahkan mereka yang ada di masa tua mereka, dan juga keluarga-keluarga dari tempat yang jauh yang datang berobat di kota Samarinda ini. Kami berdoa untuk Bapak Pendeta Rustam Balang, Ibu Aguslina Napoleon, Bapak Sadirin Ingan, Ibu Rosnani Agung, Ibu Setia Ningsih, Bapak Yohanes Sawen, Ibu Jaria, Ibu Noria Daring, Bapak Baru Sablon, Ibu Happy Laing, Bapak Balangganang, Ibu Saban Lasung, Bapak Samuel Padan, dan mungkin ada jemaat yang lain yang kami tidak ketahui namun mereka dalam keadaan sakit. Baik mereka yang ada di rumah sakit. Kami memohon ini di dalam nama Yesus, karena kami tahu Tuhan adalah tabib kami yang ajaib yang berkuasa di atas segala macam penyakit. Kuatkan, sembuhkan dan pulihkan mereka Tuhan. Terima kasih. Terus kami berdoa ya Tuhan untuk pos pembinaan umat yang sedang kami kerjakan bersama-sama oleh jemaat ini. Baik yang ada di sekitar kota Samarinda ini, yang ada di Kalimantan Tengah dan Selatan. Tuhan akan terus memperlengkapi hamba-hamba-Mu di dalam pelayanan, bahkan memberkati apa yang mereka buat dan memberkati jemaat yang dilayani, sehingga terus berkembang bagi kemuliaan nama Tuhan. Penyelesaian menara gereja ini kami percaya bahwa Tuhan akan memberkatinya, memberkati setiap pekerjaan kami, sehingga tanggung jawab ini menjadi tanggung jawab kami bersama-sama untuk menyelesaikannya. Terima kasih Tuhan. Demikian juga kami berdoa ya Tuhan, bersyukur bersama dengan anak-anak Tuhan yang pada minggu ini
baik mereka yang berulang tahun kelahiran bahkan ulang tahun pernikahan. Setiap pribadi dan keluarga kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya usia kelahiran bahkan usia pernikahan yang Tuhan percayakan kepada setiap pribadi dan keluarga membuat mereka semakin dewasa bertumbuh di dalam iman percaya mereka mengiring akan Tuhan. Gereja Kemah Injil Indonesia di mana kami sedang bertumbuh dalam iman kami kepada Tuhan. Berkati para pemimpin Gereja Kemah Injil Indonesia dari aras pusat wilayah daerah sampai kepada jemaat lokal. Kami meyakini bahwa Tuhan akan terus menolong sehingga Gereja Kemah Injil Indonesia terus memberikan dampak bagi setiap anak-anak Tuhan, bagi orang-orang yang ada di sekitar, boleh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka. Terima kasih banyak Tuhan, bangsa dan negara kami Republik Indonesia yang kami cintai ini. Kami meyakini bahwa jika bangsa ini boleh ada sampai saat ini, kami percaya pula bahwa Tuhan akan terus menolong, memberkati pemimpin bangsa ini, sehingga dengan hikmat yang datangnya daripada Tuhan, mereka dapat menjalankan roda pemerintahan ini dengan takut akan Tuhan. Usaha-usaha pemerintah dalam menangani COVID-19 ini kami percaya Tuhan akan memberkati, sehingga kami sebagai masyarakat yang ada di dalamnya boleh menikmati keamanan, kedamaian, dan bangsa ini boleh terlepas dari COVID-19 ini. Persembahan yang kami persembahkan kepada Tuhan, segala bentuk persembahan ini kami serahkan dan percaya bahwa Tuhan akan memberkatinya, sehingga dapat dipakai untuk melancarkan pelayanan pekerjaan Tuhan, baik di dalam jemaat ini bahkan keluar. Kami percaya pula bahwa Tuhan akan terus memberkati kami dalam pekerjaan kami ke depan. Sungguh banyak hal yang ingin kami sampaikan, namun karena keterbatasan kami secara manusia untuk menyampaikannya, kami percaya bahwa Tuhan mengetahui segala sesuatu yang kami perlukan butuhkan dalam kehidupan ini. Tuhan juga akan menolong jemaat yang punya pergumulan secara pribadi. Tuhan berikan kekuatan, jalan keluar bagi mereka. Ini doa, ucapan syukur serta permohonan dan doa syafaat kami di hari ini ya Tuhan. Kami mempersembahkan semua ini kepadamu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Baik, terima kasih kepada Bapak Pendeta Biariung MTH yang telah memimpin dalam doa syafaat dan juga doa persembahan. Baik, jemaat yang dikasihi dalam Yesus Kristus, kita akan mengakhiri persekutuan kita pada siang hari ini, dan untuk itu kita akan menaikkan satu pujian yang mengatakan El Shaddai. Mari kita naikkan pujian ini sebagai rasa syukur kita dan pengakuan kita untuk Tuhan. Kita katakan El Shaddai. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Ya besar, ya besar, El Shaddai El Shaddai, El
Jemaat Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita satu di dalam doa. Kami memuji nama-Mu ya Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang baik, Allah yang mengasihi kami. Kami mengucap syukur oleh karena pertolongan Tuhan dalam persekutuan kami bersama-sama pada hari ini dari awal hingga akhirnya. Kami telah memuji nama Tuhan, kami telah memberi persembahan kami. Teristimewa kami telah mendengar kebenaran firman-Mu. Dan kiranya firman Tuhan menjadi kekuatan baru dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa dan menyerahkan seluruh jemaat-Mu. Di dalam mereka melaksanakan setiap aktivitas 1 minggu ke depan ini. Tuhan Kau menyertai memberkati mereka. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Arahkanlah hatimu kepada Dia yang mengasihi kita. Pulanglah dan terimalah berkat yang daripada Tuhan kita. Kiranya damai sejahtera daripada Allah Bapa, kasih yang sempurna daripada Tuhan kita Yesus Kristus, serta tuntunan pertolongan daripada Allah Roh Kudus akan menyertai kita sekalian mulai hari ini hingga kekal selama-lamanya. Puji Allah, pohon berkat. Pujilah Allah, pohon berkat. Puji Dia segenap bumi. Di surga pun memuji-Mu. Bapa, Tuhan Yesus memberkati kita semua.